Episode 3. Dokterku itu istriku. Rendra menerima telepon dari anak buahnya yang diberi tugas mengawasi Clara. Tuan, Nona Clara berhenti di Hotel Marriott, sepertinya ada janji dengan seseorang. Anak buah melaporkan posisi Clara saat ini. Oke, awasi saja dia, jangan melakukan apa-apa, ambil gambar dan terus laporkan semuanya. Rendra meminta dia terus melaporkan semua gerak-gerik Clara. Dia menutup teleponnya sepihak. Rendra merebahkan tubuhnya di yang kamarnya. Pemuda tersebut tersenyum misterius. Oke om, lo boleh berpikir gue ini bodoh dan mudah untuk dikendalikan. Gue bukan anak kecil atau Om Jonathan yang bisa lo manfaatkan. Gue akan ikuti alur permainan yang kalian ciptakan. Rendra bangkit dari ranjangnya, keluar ke balkon, dia nyalakan sebatang rokok di sana. B menerawang ke angkasa. Di dunia ini apakah sudah tidak ada lagi seorang perempuan seperti Mama? Mereka tidak pernah tulus. Sudah berapa wanita yang sudah ku kenal, tapi tak satu pun yang tulus. Rendra yang narsis ini dikira cuma bisa menghabiskan uang orang tua dan suka berfoya-foya dengan kalian, tapi salah besar kalau begitu. Di tengah lamunannya, Zain datang menghampiri putra satu-satunya itu. Kamu serius akan menikahi anak Romeo dan Sonia itu, nak? Tanya Zain. Dari kacamata dia sebagai pengusaha, Zain menangkap ada sinyal aneh dari tingkah Romeo dan keluarganya. Papa tenang saja, Rendra cuma ingin mengikuti permainan yang Om Romeo ciptakan, biarkan mereka mengakhiri sendiri, atau kita akhiri secara paksa. Rendra menjawab pertanyaan Zain dengan tersenyum. Oke, ternyata penglihatanmu ternyata cukup jeli juga, Papa cuma ingin mengingatkan saja, kita harus bisa menilai orang itu bukan dari casingnya. Zain mengingatkan Rendra. Papa benar, apalagi sebagai seorang pengusaha yang sedang di atas, kita harus selalu waspada, semua bisa saja terjadi, sekarang kebanyakan orang ingin sukses secara instan. Zain lega, bocah yang dianggap polos itu ternyata memiliki sifat tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Zain menepuk bahu putranya 2 kali dan bergabung menikmati rokok tersebut di balkon. Kalau di dalam akan ada rahasia Kimi. Raisya sampai di Jakarta dengan selamat, dia menginap sementara di rumah Radit, sebelum besok diantar ke rumah barunya. Sayang, malam ini kamu menginap dulu di rumah Tante dan Om, besok Om Radit dan On Hendra akan mengantarmu. Rosa sudah menyiapkan sebuah kamar bekas kamar anak tirinya. Terima kasih Tante. Kak Lucy sekarang tinggal di mana? Tanya Raisya. Dia ikut suaminya, sudah jarang kemari, kamar ini menjadi kosong. Gadis cantik tersebut membaringkan tubuhnya di ranjang Lucy, putri dari Om Radit. Dia memandangi langit-langit kamar tersebut, membayangkan kalau seandainya saja ayahnya masih hidup, sekarang mereka pasti sudah bersenang-senang bersama. Esok hari Radit dan Hendra mengantar Raisya ke tempat yang mereka janjikan, ke sebuah rumah sederhana yang tidak jauh dari rumah sakit tempat Ray bekerja. Jika Ray tinggal di rumah Radit maupun Hendra, akan memakan waktu di perjalanan. Terima kasih Om, tempat ini sangat nyaman, Ray suka. Raisya menelusuri rumah minimalis tersebut. Di sana juga sudah disiapkan sebuah mobil Audi sebagai kendaraan Raisya nanti. Kamu hati-hati ya, kalau butuh sesuatu kamu bisa menghubungi Om Radit atau Om Hendra, dan jangan ragu untuk meminta bantuan kami, kamu juga anak kami nak. Radit mengelus kepala Raisya yang terbungkus jilbab tersebut. Hari baru dan semangat baru, hari ini adalah hari pertama Raisya bekerja. Dia sudah siap berangkat ke rumah-rumah sakit terkemuka tersebut. Raisya memasuki area rumah sakit dengan anggun dan bersinar, wajahnya yang ayu dan teduh membuat dia menjadi pusat perhatian. Ray.
Panggil Vina dari belakang. Hai, selamat pagi Dokter Vina. Raisya menyambut panggilan Vina dengan lembut. Dokter Umum Vina Larasati, selamat pagi juga Dokter Raisya. Wah, penampilan kamu sangat memukau, yakin lo akan jadi idola baru di sini. Vina memuji sahabatnya yang selalu tampil smart itu. Kamu bisa saja. Oke, aku akan menemui Prof. Gunawan terlebih dahulu. Di mana ruangan beliau? Tanya Dokter Raisya. Di lantai 2, yang ada tulisannya Wakil Direktur. Gue tinggal ya, ada jam praktek. Vina menuju ke ruangannya sementara Raisya menuju ke ruang Dokter Gunawan. Setelah berbasa-basi sebentar, Prof. Gunawan mengenalkan Raisya kepada seluruh dokter yang baru saja melakukan apel pagi. Wah, dokter baru itu ternyata sangat cantik dan masih muda. Banyak dokter pria yang memuji kecantikan Raisya. Mereka dengan semangat ingin berkenalan. Demikian juga dengan Dokter Salman. Assalamualaikum Dokter Raisya, selamat datang di RC Pandawa, semoga kamu betah bekerja di sini. Sasa Salman. Terima kasih dok. Jawab Ray. Kenapa tidak menghubungiku kalau kamu sudah sampai di sini? Aku kan bisa menjemputmu. Bisik Salman. Dokter Salman pasti sangat sibuk, jadi tidak apa-apa. Ray, jangan begitu dong, sesibuk apapun aku pasti akan meluangkan waktuku untuk menjemputmu. Elak Salman. Tidak apa-apa kak, ada Vina yang membantu. Jawab Ray agak sewot. Sayang, jangan ngambek dong, maaf kalau aku tidak bisa hadir di wisudamu, tapi aku ada kejutan spesial untukmu. Sekarang kamu tinggal di mana? Nanti akan ku jemput, pengen bertemu Om Arif juga. Salman membujuk kekasihnya supaya tidak lagi marah. Ayah sudah meninggal kak, tepat di hari aku wisuda. Raisya menjawab pertanyaan Salman dengan mata berkaca-kaca. Apa? Mi meninggal? Di waktu kamu wisuda? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ray, maafkan aku tidak ada saat kamu bersedih. Maaf aku egois dan mementingkan diriku sendiri. Tapi kenapa kamu tidak menghubungiku? Salman menggenggam lembut tangan Raisya mengusap air mata yang sudah ingin jatuh. Kak Salman juga jarang menghubungi Ray. Apa Kak Salman sudah ada yang lain di sini? Raisya mengeluarkan keraguannya selama ini dia pendam. Tidak sayang, tidak ada yang lain, rasa cintaku terhadap dirimu masih sama seperti dulu, dan kamu tidak akan sendirian, masih ada aku yang akan selalu menjaga dan melindungi kamu. Salman berjanji akan menjaga Raisya. Oke, ayo aku antar ke ruangan kamu, dokterku yang cantik, nanti aku akan sering merasa cemburu sepertinya, lihatlah belum 1 hari kamu di sini penggemarmu sudah mulai banyak tuh. Salman melirik sekelilingnya yang memperhatikan mereka dengan penasaran. Dia mengalihkan perhatian supaya Raisya tidak bersedih lagi. Dokter Salman tunangan Raisya. Salman mengantar Raisya sampai di depan ruang kerja Raisya. Dan kembali ke ruangan dia sendiri. Semangat, itu calon pasien kamu sudah banyak yang menunggu. Tunjuk Salman ke arah kursi ruang Raisya. Hari ini adalah jadwal praktek Raisya ternyata. Dengan mengatur nafas sebentar, Raisya melangkah menuju tempat di depannya itu. Dia tersenyum lembut menyapa orang-orang yang sudah antri di sana. Episode 4. Selamat pagi. Sapa Raisya. Pagi dok. Jawab mereka. Pagi suster. Sapa Ray pada Ruhi suster yang akan menjadi asistennya. Pagi juga dok, saya ucapkan selamat datang, dan selamat bergabung. Terima kasih. Jawab Ray dengan sopan. Mereka masuk ke dalam, Raisya memakai baju kebesarannya dan siap beraksi. Bagaimana sus hari ini? Sebelum kita mulai kerja kita kenalan dulu.
kata pepatah tak kenal tanda tak sayang. Saya Raisya, panggil saja Ray. Saya Suster Ruhi yang akan menjadi asisten Dokter Ray ke depannya. Ruhi menerima uluran tangan Raisya. Ayo kita berdoa dulu, supaya semua pekerjaan kita lancar dan diberkahi Allah. Raisya memimpin doa sebentar, barulah mereka mulai bekerja. Pasien pertama Raisya adalah seorang ibu-ibu tua, punya riwayat jantung. Dia tidak mau dioperasi, padahal Dokter Salman juga sudah menyarankan operasi, tapi ibu-ibu ini marah-marah. Silahkan Tuan, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanya Ray dengan ramah. Begini dokter, kami di sini mau konsultasi. Ibu saya punya riwayat jantung. Dokternya menyarankan untuk memasang ring, tapi ibu kami menolak, bahkan marah. Beliau mengira kami tega menyakiti beliau. Jawab anak nomor 1. Bisa lihat resume dari ibu. Siapa Bu? Kalau saya Raisya. Sukma. Jawab ibu-ibu tersebut. Oke Bu Sukma, kenapa ibu tidak mau menjalani operasi? Tanya Ray lembut. Takut dok, bayangkan saja tubuh saya dibelah, terus mau dipasang cincin di jantung. Apa tidak mati saya nanti dok? Memang nanti semua orang bisa mati, tapi jangan seperti ini cara matinya. Sewot Sukma. Raisya tersenyum mendengar pengakuan Bu Sukma, apalagi dokter bedah yang sebelumnya juga bilang kalau Bu Sukma harus operasi sekarang, itu sangat menakutkan. Ibu sudah punya cucu. Mau ada satu dok, ini istri Rudi sedang hamil 5 bulan. Bu Sukma mau kan menimang dan menggendong cucu-cucu ibu nanti. Tentu saja dok, tapi mereka malah menginginkan ibu mati. Jawab Bu Sukma. Tidak semua operasi menyebabkan kematian, itu terjadi kalau tim dokter yang kurang profesional, tapi tim dokter di sini sudah terlatih Bu, kami akan sangat hati-hati dalam menangani ibu. Lihat ini ya Bu. Ini adalah hasil ronsen jantung ibu. Ibu mengalami pembengkakan jantung akibat dari pembuluh darah yang tersumbat, mengakibatkan kerja jantung tidak maksimal. Ibu bisa sulit bernafas, gampang lelah. Lalu kalau Bu Sukma tidak mau dioperasi, dan penyakit ibu makin parah, kasihan menantu ibu, nanti dia tidak ada yang menemani, mengurus anak pertama mereka, dan masih harus sibuk mengurus Anda dengan kondisi yang sakit. Raisya menjelaskan secara halus agar Bu Sukma bisa mencerna ucapannya. Sakit tidak dok? Nanti dada ibu diiris, dijahit lagi, seperti di TV-TV saja. Tanya Bu Sukma dengan polos. Tidak, ibu tidak akan merasakan sakit, nanti ibu akan tertidur, tidak akan merasakan apapun dan tidak merasa sakit sama sekali. Bu Sukma mengangguk perlahan, dia setuju dengan operasi yang dilakukan padanya. Saya mau dioperasi tapi harus Bu dokter mengoperasinya nanti, saya tidak mau dokter galak yang biasanya, sudah galak, kepedean lagi. Baik, nanti ibu dan keluarga bisa mengajukan dulu dokter yang ibu pilih. Raisya bisa menenangkan pasien pertamanya. Ibu dan keluarga boleh silahkan ke ruang admin, nanti ibu ajukan dokter yang akan mengoperasi ibu. Di sana nanti akan ada 10 nama dokter yang bisa ibu pilih. Ucap Raisya menyenangkan hatinya. Baiklah dok, kami paham, dan terima kasih atas masukan dan Anda sudah berhasil membujuk ibu saya dengan mudah, tanpa harus bertengkar. Ucap anak satu dengan malu. Kalau boleh tahu kapan jadwal operasi untuk ibu kami dokter? Tanya anak kedua yang sudah tidak sabar lagi. Kalau itu saya tidak bisa memastikan, maaf saya baru hari praktek, tuan-tuan lebih baik ke bagian administrasi, nanti kalau ingin saya bergabung di tim operasi, pilih saja jadwalnya Profesor Gunawan beserta Dr. Salman, nanti dokter spesialis jantungnya Dr. Salman.
Raisya menyarankan kepada mereka memilih Prof. Gunawan. Baik dokter, terima kasih bantuannya. Kami sangat senang konsultasi dengan Anda. Selain cantik, Anda adalah dokter the best di sini. Sama-sama Tuan, tapi untuk menjadi the best itu masih sangat jauh, dan perlu banyak belajar. Hari pertama yang sungguh melelahkan, jam 11 siang, pasien yang harus dia tangani lumayan banyak. Ruhi, apa masih ada pasien lagi? Raisya bertanya pada asistennya tersebut. Itu tadi pasien terakhir dok. Jawab Ruhi sambil membereskan berkas di meja. Alhamdulillah, ramai ya dan semua berjalan lancar. Raisya mengucap syukur atas yang sudah dia jalani. Ini sih karena Bu Dokter yang hebat, Anda bisa sangat sabar pada mereka. Itu kalau dokter yang praktik pasti sudah marah-marah. Apa-apa operasi, harus operasi tanpa menjelaskan dan memberi solusi terbaik. Puji Ruhi. Tidak semua penyakit itu berakhir di mena operasi, kalau masih ada jalan keluar lainnya. Sebagai dokter bedah, memang kita sangat senang kalau setiap hari banyak yang harus dioperasi. Uang yang akan diperoleh akan sangat banyak. Tapi bagaimana kalau ternyata biaya itulah yang nanti memberatkan mereka? Bu dokter benar, saya suka bekerja pada Anda. Ucap Ruhi. Terima kasih, dan apa jadwal kita selanjutnya? Tanya Raisya. Sekarang kita bisa istirahat sampai jam 13.30. Setelah itu kita mengadakan kunjungan pasien pasca operasi. Ruhi menjelaskan kegiatan mereka selanjutnya. Baiklah, kamu bisa istirahat duluan, nanti saya akan menyusul. Raisya mengizinkan Ruhi untuk istirahat terlebih dahulu, sementara dirinya masih menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Salman mengetuk pintu ruangan Raisya. Tok tok tok. Masuk. Halo sayang, makan siang yuk. Kamu juga harus istirahat. Aku ada rekomen tempat yang bagus banget, pasti kamu suka. Ajak Salman. Rasya membereskan peralatannya, serta memasukkan ke dalam tas kerjanya. Ayo. Jawab Raisya. Nah begitu dong cantik, sekarang tunanganku ini kok tambah cantik banget, apa sih rahasianya? Goda Salman. Iya dong, cantik kan perempuan. Kalau laki-laki ya ganteng. Cibir Raisya. Haha, berarti aku ganteng dong. Terima kasih pujiannya Bu Dokter. Ucap Salman narsis. Mereka meninggalkan rumah sakit untuk makan siang di luar. Salman mengajak Raisya ke sebuah restoran mewah. Salman memesan beberapa menu yang menggugah selera. Tempat ini sangat bagus, pasti mahal kak harganya. Bisik Raisya. Jangan difikirkan, ayo kita nikmati saja. Salman menyantap makanan tersebut dengan lahap, bahkan milik Raisya juga dihabiskan. Ini dia doyan apa lapar, makan seperti itu. Batin Raisya. Selesai makan Salman minta izin ke toilet sebentar. Sayang, aku ke toilet sebentar ya, ada yang sudah di ujung nih. Raisya mengangguk, meneruskan makannya yang tinggal sedikit itu. Episode 5. Sudah 15 menit Raisya menunggu, tapi Salman belum juga kelihatan batang hidungnya. Pelayan datang ke meja Raisya membawa bil makanan mereka. Nona, ini bilnya. Pelayan wanita itu menyerahkan bil pesanan Salman. Raisya mengernyit dan heran, makanan segitu saja harganya selangit. 1,9 juta, mahal banget, ini sih bisa untuk makan seminggu. Batin Raisya. Nunggu teman saya dulu ya mbak, masih di toilet. Raisya meminta waktu untuk menunggu Salman. Pelayan meninggalkan meja Raisya memberi gadis itu waktu. Raisya mendapat chat dari Salman. Sayang, maaf, aku ada operasi mendadak, aku harus kembali rumah sakit, tolong bayar dulu makanannya, besok aku ganti, love you.
Wajah Raisya langsung pucat, bagaimana dia membayar makanan itu, tas saja tidak membawa. Raisya pikir Salman yang akan mentraktirnya, kata-katanya saja menggiurkan tapi bung. Apa? Dia balik dulu ke rumah sakit, terus semua ini siapa yang bayar? Aku kan tidak membawa tas, bagaimana dong? Raisya kebingungan, keringat dingin mulai bercucuran. Di meja tidak jauh dari dia, Rendra bersama James asistennya juga makan siang di sana. Pemuda itu dari tadi memperhatikan tingkah gadis berhijab itu. James, lihat tuh, ada kucing lagi kebingungan, sepertinya cowok sotoy yang bersamanya tadi kabur deh. Rendra menepuk bahu James. Si bos ini kalau ada yang bening-bening saja, matanya tajam, dasar kucing garong, ingat sudah tunangan juga, biar ini bagian gue bos. James mengingatkan kalau bosnya sudah punya tunangan, tapi malah dijitak oleh Rendra. Enak saja, tunangan sandiwara itu maksudnya, di Clara tidak sungguh-sungguh tunangan sama gue, dia punya niat jahat, kalau yang ini sepertinya polos dia. Rendra tidak terima kalau James mau menyerobot. Tapi tadi dia bersama cowoknya bos, bisa digorok kita. James mengingatkan bosnya supaya tidak kepedean dan mengganggu gadis itu. Lihat dia kebingungan itu, kesempatan gue untuk kenalan, diem aja lo, atau gue mutilasi gaji lo. Rendra mulai mengerjai si James. Wah, Anda memang bos durhaka, oke lah gue diem. Nah begini baru cantik. Rendra mengacak rambut James. Sialan, ganteng begini dibilang cantik, kata Raktu Mata. Enak saja, kalau yang namanya ganteng nih ada di depan mata. Jawab Rendra dengan kepedean tingkat dewa. James hanya mendengus kesal, sambil mengikuti Rendra layaknya seorang pengawal pribadi. Raisya menuju ke kasir, restoran mau menawarkan pilihan. Maaf kak, ini bil meja nomor 9. Apa bisa dibayar dengan transfer, dompet saya tertinggal. Raisya bertanya baik-baik, tapi malah dijawab ketus oleh kasir restoran. Cantik-cantik kere, bilang saja mau makan gratis. Ketus kasir. Mbak saya tidak bohong, tadi teman saya yang mengajak makan siang, karena buru-buru tidak membawa tas, dan orangnya sudah pergi duluan tanpa pamit, katanya ada operasi mendadak. Raisya mencoba menjelaskan yang sebenarnya tapi si kasir tetap syasewot, mungkin saja dia merasa iri dengan kecantikan Raisya. Mau dokter ke, presiden ke, sudah banyak yang modus seperti itu basi tahu. Sekarang bayar pakai uang tunai atau kredit, tidak ada transfer-transfer. Ketus kasir. Kalau begitu saya telpon teman saya dulu, supaya mengantar tas saya. Tidak ada telpon-telpon, pura-pura telpon terus mau kabur, sudah banyak contohnya. Kasir tersebut tetap ngotot kalau Raisya. Raisya semakin khawatir, apa yang harus dia lakukan untuk bisa membayar tagihan Salman. Ada apa ini ribut-ribut? Rendra mendekati mereka. Kasir centil itu melongo dan terpana akan pesona Narendra. Tidak perlu bengong kayak sapu ompong, gue memang ganteng. Gaya songongnya mulai keluar. Mas ganteng? Tuan Rendra, ternyata aslinya lebih ganteng daripada yang di TV atau majalah, ih. Ucap manja sang kasir. Tuan, Nona ini makan tidak mau membayar, pakai ngeles terus, gayanya selangit padahal pailit, modus. Sewotnya lagi. Tidak tuan, saya mau bayar, tapi pakai M-Banking, tapi mbaknya ini marah-marah terus. Raisya menjelaskan duduk permasalahannya. Terus maunya apa Nona kasir? Tanya Rendra. Cash, kartu debit dan kartu kredit tuan, tapi mbaknya ini bilang kalau dompetnya ketinggalan,
alasan basi tuan, pasti dia maunya makan gratis. Sambil memandang sinis ke arah Raisya. Kalau begitu izinkan saya mengambil tas saya dulu Nona, saya bekerja di RSI Pandawa. Jawab Raisya sopan. Haha, lihat sendiri kan tuan gayanya bekerja di RSI mana tadi Pandawa, modus. Masih dengan marah. Berapa bilnya? Tanya Rendra. 2 juta tuan, kalau untuk tuan Rendra ini mah bagaikan debu. Ucap manja kasir sambil tersenyum miring ke arah Raisya. Tidak sampai 2 juta tuan, tagihannya 1,9 juta. Raisya meralat jumlah bil makan siang tersebut. Sang kasir tambah cemberut dan kesal. Rendra mengeluarkan kartu saktinya membayar bil milik Raisya dan milik mereka. Lalu mengajak Raisya segera keluar. Terima kasih tuan, saya akan mentransfer uang Anda, tolong minta no rekeningnya. Raisya akan mengganti uang Rendra. Memang tampangku ini seperti orang kekurangan uang. Tanya Rendra dengan nada narsis dia. Bukannya begitu, ini kan hutang tuan, jadi wajib dibayar, saya tidak mau punya hutang nantinya, bagaimana kalau besok saya meninggal dan masih menyisakan hutang, apa tuan akan mengikhlaskan? Kata Raisya dengan polosnya. James jadi terkikik sendiri melihat mereka, baru kali ini Rendra bertemu dengan gadis sepolos. Ih, bukan begitu sayang, kamu tidak perlu menggantinya, saya ikhlas. Tuan, maaf panggilannya tolong diralat ya, jangan sembarangan memanggil sayang pada orang lain, apalagi kita belum saling mengenal. Ray mulai menasehati. Betul sekali Nona, tak kenal tanda tak sayang, kalau begitu kita kenalan saja, saya Narendra, panggil saja Rendra, atau Mas Rendra. Rendra mengulurkan tangannya ke Raisya. Raisya. Jawab Ray menerima uluran tangan Rendra. Rendra menggenggam erat tangan Ray, seperti tak mau dilepas. James, kenapa ya tangan seorang wanita cantik itu selalu halus dan lembut? Rendra menoleh ke arah James yang dari tadi menahan dirinya. Iya tuan, kalau tangan nenek-nenek. Ia pasti keriput dan kasar. Jawab James polos. Ray ingin tertawa takut dosa. Oke diterima, Nona Ray, anggap saja uang itu sebagai tanda perkenalan kita, dan ingat jangan pernah dilupakan kenangan yang manis ini. Kamu tadi kan sudah sial ditipu sama laki-laki tidak bertanggung jawab tadi, dan dibalas dengan keberuntungan yang berlipat ganda. Ucap Rendra lagi. Oh ya. Heran Ray. Iya. Sudah makanannya dibayarin, terus bisa berkenalan dengan seorang Narendra Ibrahim. Rendra mengatakan kalau Ray sudah beruntung, bahkan dia sendiri yang mengajaknya berkenalan.